Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatul Nisa. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika dengan NIM 250655038. Sekarang saya akan mempresentasikan dengan judul Peran Pendidikan Teknik Elektronika dalam mendukung SDG 4 dan SDG 9. Terutama dan terhormat sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur serta kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan berikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yaitu Nabi besar Mustafa Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja masuk kepada presentasi saya pada saat ini, yaitu tentang peran pendidikan teknik elektronika dalam mendukung SDG 4 dan SDG 9. Pertama yaitu pengantar. Pendidikan teknik elektronika merupakan bidang pendidikan vokasional yang mempelajari berbagai aspek elektronika seperti rangkaian analog, digital, mikrokontroler, hingga sistem otomatis. Di era revolusi industri 4.0, teknologi elektronika menjadi salah satu tulang punggung perkembangan IoT, robotika, smart automation, dan sistem berbasis sensor. Di sisi lain, dunia pendidikan global dituntut untuk berkontribusi terhadap keberhasilan SDGs. Karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana PTEK berperan dalam pencapaian SDG 4 dan SDG 9. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat tiga aspek utama, yaitu yang pertama, bagaimana PTEK mendukung pendidikan berkualitas sesuai SDG 4. Kedua, bagaimana kontribusinya terhadap inovasi dan infrastruktur teknologi pada SDG 9. Ketiga, apa tantangan dan peluang pengembangan PTEK di masa mendatang. Tujuan penulisan saya kali ini yaitu untuk menganalisis kontribusi pendidikan teknik elektronika terhadap SDG 4 dan SDG 9, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi dalam pengembangan PTEK. Langsung saja masuk ke materi kita, yaitu PTEK dan SDG 4, pendidikan berkualitas. SDG 4 menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. PTEK mendukung hal ini melalui beberapa cara. Pertama, penggunaan media pembelajaran berbasis simulasi seperti Proteus, Multisim, dan Tinkercad. Kedua, penerapan Project-Based Learning atau PJBL yang membuat mahasiswa menghasilkan produk teknologi seperti training mikrometer dan sistem otomatis sederhana. Ketiga, pembelajaran praktikum intensif di laboratorium yang membangkitkan pemahaman mahasiswa terhadap teknologi elektronika. Keempat, pemanfaatan e-learning dan blended e-learning yang membuat pembelajaran lebih fleksibel dan mudah diakses. Semua hal tersebut meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa sekaligus mempersiapkan mereka menjadi pendidik yang kompeten. Dampak terhadap SDG 4 langsung dari kontribusi tersebut adalah meningkatnya literasi teknologi dan kemampuan pedagogik lulusan. Selain itu, lulusan PTEK dapat mengisi kebutuhan guru SMK dan infrastruktur pelatihan kerja, sehingga turut memperluas akses pendidikan teknik berkualitas. PTEK dan SDG 9, inovasi dan infrastruktur. SDG 9 berfokus pada penguatan inovasi dan pembangunan infrastruktur. PTEK mendukung tujuan ini melalui, pertama, pengembangan inovasi mahasiswa seperti sistem kontrol IoT, monitoring, suhu otomatis, dan trainer mikrokontroler. Kedua, kolaborasi kampus dengan industri untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan nyata di lapangan. Ketiga, pengembangan laboratorium modern yang mendukung berbagai riset dan pengujian perangkat elektronika. Keempat, penguatan kompetensi mahasiswa dalam desain analisis dan troubleshooting rangkaian elektronik. Dampak terhadap SDG 9.
Kontribusi tersebut membuat PT Eka berperan dalam memperkuat ekosistem inovasi teknologi di Indonesia. Lulusan memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam industri otomatis, IoT, sensor, dan berbagai bidang teknologi modern lainnya. Tantangan pengembangan PT Eka. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, keterbatasan peralatan laboratorium modern, yang kedua, kesenjangan antara teknologi kampus dan industri, ketiga, minimnya penguasaan dosen terhadap teknologi terbaru seperti IoT dan embedded system. Itu kesimpulan dari presentasi saya kali ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa pendidikan teknik elektronika memiliki peran strategis dalam mendukung SDG 4 dan SDG 9 melalui kurikulum OBE, pembelajaran praktikum, inovasi, laboratorium, dan kerjasama industri. PT Eka mampu menghasilkan tenaga profesional yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi masa depan. Untuk saran yang dapat saya berikan yaitu pertama, modernisasi fasilitas laboratorium, kedua, memperkuat kerjasama industri, yang ketiga, meningkatkan riset pada bidang IoT, mikrokontroler, dan otomasi. Keempat, mengoptimalkan penggunaan e-learning dan simulasi digital. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini, dan hanya itu yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.